shine through the darkness. You are my light, my death you defeated. You give me life. You've taken my sorrow, my joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Blessed be your name. Blessed be your name. Your grace was the cure. In you I'm victorious, yeah. My future's secure. 'Cause when I'm with you, 'cause when I'm with you, I come alive. My days full of color, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. Yeah. My eyes are on you, and yours. 'Cause when I'm with you, Lord, I come alive, yeah. Dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you. Here we go, you ready? Yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Selamat pagi, selamat hari Minggu Jemaat Every Nation Makassar. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online kami. Gereja Every Nation ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Menjadi murid berarti kita harus tetap tinggal di dalam Dia dan mengakui bahwa Dia adalah gembala yang baik bagi kita. Saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan bagi kita semua dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 23. Berkata demikian, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Di ayat 19 dikatakan bahwa jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saudara, seringkali kita datang bukan dengan penuh keberanian. Kita datang dengan perasaan bersalah. Kita datang dengan perasaan tertuduh. Kita datang dengan perasaan malu, dengan perasaan takut. Kenapa? Karena mungkin masa lalu kita, hal-hal yang sampai sekarang ini tidak kita banggakan. Tetapi kita harus lihat bahwa saudara, ada satu pribadi yang telah membersihkan kita, menyucikan kita. Sehingga kita sekarang boleh dengan penuh keberanian masuk dan menghadap Allah dan menikmati hadirat-Nya. Sehingga kita bisa menemukan rahmat dan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Mari saudara, biarlah damai sejahtera Kristus menguasai hati kita, jiwa kita, dan pikiran kita. Haleluya. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Oleh kuasa
Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan
kuasa darah Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah, Kau telah tebus dosaku. Ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah kami telah ditebus. Oleh kuasa darah kami telah diselamatkan. Oleh kuasa darah kami telah dilayakkan untuk memuji dan menyembah Engkau. Segala pujian, segala hormat, syukur hanya bagi Engkau, Tuhan dan Raja kami, yang memerintah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
segala hormat syukur hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan dan Raja yang memerintah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kemuliaan, kehormatan hanya bagi Engkau, dari sekarang sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, syukur kami berikan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan sembah kami, kami naikkan syukur kami. Setiap yang percaya mengatakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Kita sama-sama tadi sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan sekarang waktunya kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu kepada kami semuanya. Bahwa Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa datang beribadah kepadamu, bersekutu dengan Engkau, menikmati kasih-Mu, damai sejahtera, sukacita yang berasal daripada Engkau. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar daripada-Mu Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong kami, Roh Kudus yang membuka hati kami, mata rohani kami, dan Engkau juga yang mengubah hati kami, supaya kami boleh melihat keajaiban-keajaiban-Mu Tuhan. Dan kami boleh takjub kepadamu. Dan ada hati yang memuliakan Engkau, yang memuji Engkau. Memuji kemurahan Engkau, kebesaran, kemuliaan Engkau Tuhan. Tolong hamba-Mu agar menyampaikan firman-Mu dengan benar, sesuai dengan kebenaran Engkau Tuhan. Roh Kudus, Engkaulah yang berbicara kepada kami saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, kita akan melanjutkan seri firman Tuhan dari kitab Roma. Seperti yang sudah kita sama-sama belajar dalam beberapa minggu terakhir dari kitab Roma ini. Dan ini adalah tentang Injil Allah. Bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan minggu lalu kita sama-sama sudah mendengarkan bahwa Tuhan menyediakan satu jalan keselamatan bagi semua orang. Tidak ada perbedaan orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Semuanya sama saja. Bahwa kebenaran itu didapatkan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Dan firman Tuhan yang kita dengarkan minggu lalu di dalam Roma pasal 10. Firman Tuhan mengatakan kepada kita semuanya bahwa setiap orang, siapapun dia yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara kita yang sedang di dalam kesesakan, di dalam kesulitan, dan mungkin ada di antara kita yang meragukan apakah kita sudah selamat, apakah kita memiliki jaminan bahwa kita memiliki hidup yang kekal, keselamatan yang kekal. Nah, kalau kita takut, kalau kita tidak tahu apakah kita sudah diselamatkan dan kita mau diselamatkan, maka kabar baik yang sudah kita dengar dalam beberapa minggu terakhir ini dari kitab Roma dan minggu lalu, firman itu begitu jelas bahwa setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan, berseru kepada nama Yesus Kristus, yang dimaksud dengan Tuhan di situ adalah Yesus Kristus. Bahwa kalau kita mengaku dengan mulut kita Yesus Kristus adalah Tuhan, percaya dalam hati kita bahwa Allah Bapa telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Ini adalah kabar baik untuk kita semuanya. Bahwa Allah itu kaya bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Jadi berserulah kepada Dia. Katakan, Tuhan tolong selamatkan saya. Tuhan Yesus, Engkaulah keselamatan saya. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Saya manusia celaka. Tuhan tolong saya.
Tuhan Yesus tolong selamatkan saya, dan janjinya adalah bahwa dia kaya bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Dan bukan hanya kita saja, kita tahu bahwa bagaimana orang bisa berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya kepada Dia, dan bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak pernah mendengarkan tentang Dia, dan bagaimana mereka bisa mendengar tentang Kristus kalau tidak ada orang yang memberitakannya. Dan kita sama-sama sudah mendengarkan minggu lalu bahwa kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membawa berita ini, membawa kabar baik, Injil keselamatan ini, supaya didengar oleh semua orang, dan supaya orang mendengarnya bisa timbul iman, dan dengan iman mereka berseru kepada nama Tuhan dan mereka diselamatkan. Dan mungkin kita semuanya sudah melakukan pemberitaan Injil ini, tapi kemudian ada problem, yaitu ada begitu banyak orang yang tidak percaya dengan apa yang kita beritakan, dengan Injil yang kita beritakan. Mungkin lebih banyak orang yang tidak menerima itu, yang tidak percaya itu, daripada mereka yang menjadi percaya kepada Kristus. Nah, bagaimana kita berespon dengan ini? Kadang-kala kita menjadi frustrasi, kadang-kadang kita menjadi patah semangat untuk memberitakan Injil ketika orang-orang yang kita kasih, yang kepada mereka kita beritakan kabar baik, Injil keselamatan ini, mereka menolak. Nah, saudara, kalau kita lanjutkan firman Tuhan dari Roma di pasal 10, ya, kita akan melihat bahwa ada satu hal yang luar biasa, yaitu kemurahan Allah ini adalah atas segala bangsa. Dan ini menjadi harapan bagi kita semua yang ingin memberitakan Injil, bahwa Injil ini adalah atas segala bangsa, tidak ada perbedaan. Dan sekalipun ketika kita memberitakan Injil, ada banyak penolakan terhadap Injil itu, tetapi mari kita lihat bahwa kita tidak sendiri. Rasul Paulus pun mengalami hal yang sama. Dia memberitakan Injil selalu pertama-tama. Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul, dia pergi ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan dia memberitakan Injil kepada mereka. Sebagian besar dari mereka menolak berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan kemudian setelah itu dia pergi lagi kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan lebih banyak orang dari bangsa non-Yahudi yang percaya kepada berita Injil ini dibandingkan dengan orang Israel sendiri. Nah, Rasul Paulus mengatakan di Roma pasal 10 ayat 18, tapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Ini tentang orang Israel. Memang mereka telah mendengar, mereka telah dengar Injil itu. Suara mereka sampai ke seluruh dunia. Ini Rasul Paulus mengatakan tentang pemberita-pemberita Injil itu, bahwa suara dari pemberita Injil itu sudah sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Dia mengutip firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Dan kemudian ayat 19, tapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Ini pertanyaan retoris. Ya, pasti Israel tidak menanggapnya seperti yang terjadi ketika dia memberitakan Injil. Begitu banyak orang Israel yang tidak percaya kepada pemberitaan Injil Paulus. Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dia bicara tentang orang Israel, bahwa Musa mengatakan dia akan menjadikan orang Israel, mereka cemburu terhadap orang-orang non-Yahudi yang bukan umat Allah. Oleh karena mereka tidak percaya, oleh karena bangsa Israel tidak percaya. Dan dengan berani Yesaya mengatakan ayat 20, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Ini berbicara tentang bangsa-bangsa non-Yahudi yang tidak mengenal Tuhan, Yahweh, Allah yang sejati ini, yang tidak mencari Dia. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel dia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Bangsa Israel adalah bangsa yang tidak taat dan membantah, yang tidak percaya kepada Allah. Dan ini yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Nah, bagaimana Rasul Paulus merespon dengan kebenaran ini, dengan fakta ini? Apakah membuat Rasul Paulus kemudian patah semangat dan tidak percaya lagi bahwa orang Israel bisa diselamatkan?
Roma pasal 11 ayat 1. Rasul Paulus mengatakan, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Telah menolak bangsa Israel oleh karena begitu banyaknya mereka yang tidak percaya? Sekali-kali tidak, Rasul Paulus mengatakan. Karena aku sendiri pun orang Israel, Rasul Paulus. Dia yang percaya kepada Kristus, yang telah dipanggil oleh Kristus. Allah tidak menolak dia. Dia adalah orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Jadi tidak mungkin Allah menolak umatnya. Faktanya ada. Ada juga orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang diselamatkan. Ayat 2, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Orang-orang Israel ini. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Jadi dari zaman nabi-nabi sebelumnya, Elia pun telah mengadukan tentang orang Israel yang kepala batu ini kepada Allah. Dan apa jawaban Tuhan ketika Elia bertanya, mengatakan, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan, hanya aku sendiri, seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini keluhannya Elia kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk seperti ini. Tapi apa jawabannya Tuhan? Tapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal satu sisa menurut pilihan kasih karunia. Di zamannya Rasul Paulus dan sampai sekarang pun masih berlaku bahwa ada Tuhan menyediakan, Tuhan meninggalkan satu sisa dari Israel yang percaya kepada Dia, yang adalah umatnya yang sesungguhnya. Menurut pilihan kasih karunia. Orang-orang sisa orang Israel ini yang Tuhan yang Tuhan pilih, yang Tuhan tinggalkan, yang maksudnya dalam artian bukan Tuhan meninggalkan, artinya Dia tidak peduli, bukan. Tapi maksudnya yang tetap, yang menjadi umatnya yang sejati, ada sisa, artinya tidak banyak, sebagian kecil. Dan itu menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Jadi sisa Israel yang Tuhan pilih ini bukan karena mereka orang baik, bukan karena perbuatan mereka Tuhan memilih mereka, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Nya. Kasih karunia Tuhan itu berdaulat. Ya, sebab jika tidak demikian, jika bukan menurut pilihan kasih karunia, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi kalau kasih karunia itu tidak berdaulat, ya bukan kasih karunia namanya. Kasih karunia adalah di dalam kedaulatan Allah. Ada dalam hak Allah. Dia memberikan kepada siapa yang Dia inginkan, kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan tidak ada satu orang pun bisa memaksa Dia, tidak seorang pun bisa mendikte Dia, tidak ada seorang pun bisa memanipulasinya Dia. Dia bebas memberikan anugerahnya kepada siapa yang Dia berkenan. Dia bebas memilih siapa yang Dia berkenan untuk selamatkan. Ini menjadi harapan dari Rasul Paulus, bahwa sekalipun orang Israel begitu kepala batu, selalu menolak Injil yang diberitakan, tapi Rasul Paulus tidak patah semangat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan punya umat, Tuhan punya pilihan. Tuhan meninggalkan satu sisa yang akan percaya kepada Injil, yang akan menjadi umatnya yang sejati. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Apakah memang orang Israel ini, memang mereka harus kepala batu begitu? Memang mereka harus tidak taat seperti itu? Sekali-kali tidak. Rasul Paulus mengatakan bahwa ini bukan kesalahan Tuhan kalau mereka jatuh, kalau mereka adalah bangsa yang keras kepala. Tetapi apa implikasinya? Apa yang terjadi ketika faktanya bahwa orang Israel menolak Kristus? Apa yang terjadi dengan itu? Apa akibatnya? Kita lihat bahwa tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain.
supaya membuat mereka cemburu. Jadi bayangkan bahwa sekalipun mereka menolak Kristus, tetapi bangsa-bangsa lain justru menerima keselamatan yang dilakukan oleh Kristus ini. Padahal orang Israel tidak taat. Padahal orang Israel memberontak. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Itu bisa bayangkan ini, kehebatannya Tuhan, kehebatan keselamatan yang daripada Tuhan, bahwa ini tidak bisa digagalkan oleh manusia. Memang Tuhan punya rancangan. Tuhan memanggil orang Israel, kalau kita membaca dalam perjanjian lama, Tuhan mau memanggil mereka untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Janji Tuhan kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Dan di Mazmur kalau kita membaca di sana bahwa Tuhan memberkati umatnya Israel supaya bangsa-bangsa lain mengenal Allah. Tapi kemudian Israel yang Tuhan mau pakai mereka supaya mereka membawa keselamatan yang dari Allah ini kepada bangsa-bangsa lain, mereka malah adalah menjadi orang yang kepala batu. Mereka adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, apakah dengan demikian maka rancangan Tuhan supaya bangsa-bangsa lain memperoleh keselamatan, supaya bangsa-bangsa lain bisa memuliakan Allah, itu gagal oleh karena kegagalannya orang Israel? Tidak. Sekalipun Israel gagal, tetapi keselamatan itu tetap sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi bayangkan kalau Israel itu tidak gagal. Bayangkan kalau Israel itu percaya kepada Kristus. Lebih-lebih lagi firman Tuhan mengatakan. Logikanya demikian. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, bayangkan penolakan mereka saja itu membawa pendamaian bagi dunia, bagi bangsa-bangsa. Dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jika roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Jadi kita lihat bahwa kemurahan Allah mengatasi kegagalan manusia. Jadi sewaktu kita pergi memberitakan Injil, dan begitu banyak orang yang menolak, mari kita ingat sejarah ini. Bahwa di zamannya Rasul Paulus pun, orang Israel sudah menolak. Tapi sekalipun mereka gagal, Israel ini gagal, tapi keselamatan yang dari Allah itu tetap sampai kepada bangsa-bangsa lain, tetap mencapai tujuannya. Bahwa kemurahan Allah tidak bisa dibatasi oleh kegagalan manusia. Selanjutnya kita baca ayat 17, Roma pasal 11. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, ini berbicara tentang orang Israel. Tuhan atau Rasul Paulus di sini memberikan satu gambaran seperti sebuah pohon zaitun. Ada begitu banyak cabang, dan cabang-cabang ini adalah orang-orang Israel. Dan ada beberapa dari cabang-cabang itu, ada bagian dari orang Israel yang dipatahkan, yang dikeluarkan dari pohon zaitun, dari umat Tuhan. Dan kamu, bangsa-bangsa non-Yahudi, bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa kafir, sebagai tunas liar, yang di dalam sejarah keselamatan sebelumnya tidak termasuk di dalam umat Tuhan, tunas liar, telah dicangkokkan, dimasukkan ke dalam pohon zaitun sejati, masuk ke dalam umat Tuhan, dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Apa yang Rasul Paulus katakan? Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Ini yang terjadi pada waktu itu. Lebih banyak orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Kristus, yang menjadi umat Allah dibandingkan orang-orang Yahudi sendiri. Dan terjadi kompetisi di antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Orang Yahudi menuduh bahwa orang-orang non-Yahudi itu bukanlah bagian dari umat Allah. Mereka hanya kelas
kelas 2, umat Allah kelas 2, dan mereka lah umat Allah kelas 1. Tapi sebaliknya orang-orang non-Yahudi, bangsa-bangsa lain mengatakan, wah kamu Israel, kamu sudah menolak tuh Juru Selamat, Kristus, Mesias yang diperuntukkan bagi kamu. Dan lihat, cuma sedikit dari antara kamu yang percaya, sementara kami bangsa-bangsa lain, lihat begitu banyak kami yang percaya kepada Kristus. Rasul Paulus mengatakan, jangan begitu. Jangan sombong, jangan bermegah terhadap cabang-cabang yang dipatahkan itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Kalau kita adalah orang yang percaya, jangan bermegah dan mengatakan bahwa kita lebih baik daripada mereka yang tidak percaya. Bahwa karena kita adalah orang-orang yang lebih baik, yang hatinya baik, makanya kita percaya kepada Kristus, dan mereka yang tidak percaya karena hati mereka tidak baik. Jangan sombong seperti itu. Firman Tuhan mengatakan, ingat, bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Kalau kamu menjadi percaya, kalau kita bisa percaya kepada Kristus, ingat bahwa bukan kita. Ini adalah Allah sendiri. Kristus sendiri, Roh Kuduslah yang bekerja menopang kita, yang membuat kita percaya, yang membuat kita beriman. Dia yang memilih kita untuk menjadi umatnya. Mungkin kamu akan berkata, ini Roma pasal 11 ayat 19, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, betul, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tercacat karena iman. Jadi janganlah sombong, tetapi takutlah. Kalau kita menjadi sombong dan tidak percaya lagi kepada Tuhan, karena kita mengandalkan diri kita, maka kita pun akan dipatahkan lagi. Jadi kemurahan Allah, lihat, ini meruntuhkan segala kesombongan manusia. Tidak ada di antara manusia yang bisa sombong, yang bisa mengatakan dia lebih baik dari orang lain. Kenapa? Karena kita semuanya ada tertanam di dalam pohon zaitun Allah. Kita masuk di dalam komunitas perjanjian dengan Allah. Kita dihitung sebagai umat Allah semata-mata karena kemurahan Allah, bukan karena kita orang yang baik. Tidak ada kesombongan di sini. Jadi kalau kita memberitakan Injil, kita tidak menyombongkan, kita tidak mengatakan, wah ini orang lebih baik daripada yang ini. Kita lihat bahwa kemurahan Allah lah yang membuat orang-orang itu bisa percaya kepada Kristus. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Dia juga tidak akan menyayangkan kamu. Kalau orang Israel yang adalah umat Allah yang telah dipilih memang, dan karena ketidakpercayaan mereka, ketika Mesias itu datang kepada mereka, diperuntukkan untuk mereka, dan mereka tidak percaya, dan Allah kemudian tidak menyayangkan mereka. Allah mematahkan mereka, mencabut mereka dari pohon zaitun itu. Ia juga tidak akan menyayangkan kamu, orang-orang non-Yahudi. Tidak akan kita yang orang bukan Yahudi. Kalau kita tidak percaya, kalau orang Yahudi saja tidak percaya dipatahkan, apalagi kita. Kalau kita tidak percaya, pasti kita juga akan dipatahkan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, tetap di dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Kita tetap percaya kepada kemurahan Allah, bersandar kepada kemurahan Allah. Tetapi, ini kabar baik, lihat ayat 23. Mereka pun akan dicangkokkan kembali. Orang-orang Israel yang menolak Kristus, yang tidak percaya kepada Kristus, yang telah dipatahkan, itu bukan berarti mereka selama-lamanya dibuang, dipatahkan. Seperti Rasul Paulus tadi mengatakan, tidak. Allah tidak menolak umatnya. Jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, mereka akan dicangkokkan kembali. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali.
Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan kepada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, orang-orang Israel yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Karena memang mereka berasal dari situ. Jadi di zamannya Rasul Paulus mau menekankan kepada jemaat di Roma supaya mereka jangan memandang diri mereka lebih baik daripada orang-orang Yahudi, atau menganggap bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sudah selesai mereka sudah dibuang, mereka tidak ada harapan lagi, Tuhan sudah murka kepada mereka. Tidak. Tuhan tetap punya rencana keselamatan untuk umatnya. Jadi kemurahan Allah, lihat, memberikan harapan kepada semua bangsa. Tidak ada satu bangsa pun yang ditolak. Jadi ketika kita memberitakan Injil ini, tidak boleh ada stigma di dalam pikiran kita bahwa ada kelompok tertentu yang sudah tidak mungkin mereka menjadi umat Tuhan. Bahwa tidak mungkin mereka ini bisa diselamatkan. Tidak boleh ada yang seperti itu. Sangat jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan berkuasa untuk menjangkaukan siapa saja, baik itu orang Yahudi maupun non-Yahudi, siapapun, kelompok masyarakat apapun, kelompok orang-orang seperti apapun, Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan mereka. Ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, ada rahasia. Apa yang dimaksud rahasia ini bukan berarti tidak ada yang tahu sama sekali, tetapi rahasia ini adalah apa yang sebelumnya tidak diketahui, namun sekarang telah diungkapkan oleh Tuhan kepada rasul-rasulnya pada waktu itu, termasuk pada Rasul Paulus. Dan ini dia sampaikan, bahwa sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ini ceritanya. Ini cerita keselamatannya Tuhan. Bahwa pada waktu itu, pada waktu Rasul Paulus menulis, dan sampai sekarang ini pun, ini yang terjadi. Bahwa Israel telah menjadi tegar. Sampai sekarang pun, orang-orang Israel masih banyak, sebagian besar daripada mereka menolak Kristus. Mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Mesias untuk mereka. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Itu sebab dikatakan rahasia. Kenapa? Sekarang orang Israel menolak, tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa orang Israel itu menolak dengan supaya sampai bangsa-bangsa lain itu sudah penuh. Nah, dengan jalan demikian, dengan masuknya bangsa-bangsa lain ke dalam umat Allah, maka seluruh Israel akan diselamatkan. Dan ini sesuai dengan firman Tuhan yang sebelumnya telah disampaikan oleh nabi-nabinya. Bahwa Tuhan akan menghapuskan dosa mereka. Tuhan akan menyingkirkan kefasikan dari Israel. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah. Injil yang diberitakan kepada mereka, mereka tolak. Mereka adalah musuh Allah kalau kita berbicara tentang Injil oleh karena bangsa-bangsa lain. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang mereka. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Saudara, ini Allah yang berdaulat. Allah itu tidak pernah menyesal dengan kasih karunia dan panggilannya. Dia sudah memilih nenek moyang Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kemudian keturunan dari Yakub sudah dipilih Allah menjadi umat kesayangannya. Dan Allah tidak menyesali itu. Dan Allah punya rancangan untuk mereka. Bahwa mereka pun akan diselamatkan. Tidak setiap orang Israel. Tetapi orang Israel secara korporat.
secara keseluruhan dalam jumlah yang besar maksudnya. Suatu waktu nanti itu akan terjadi. Orang Israel dalam jumlah besar, mereka akan diselamatkan. Mereka akan percaya kepada Yesus Kristus. Karena Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Lihat, ini cerita keselamatan itu. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat. Ini bicara tentang bangsa-bangsa non-Yahudi. Dulu kamu tidak taat kepada Allah. Dulu di 2000 tahun sebelum Kristus datang. Dari zaman Abraham sampai kedatangan Yesus. Sekitar 2000 tahun. Bangsa-bangsa non-Yahudi. Mereka tidak taat. Mereka tidak ada di dalam Alkitab. Tidak ada bangsa Indonesia dalam Alkitab kan. Tidak ada Toraja, tidak ada Makassar, tidak ada Cina di dalam Alkitab. Karena bangsa-bangsa lain tidak taat kepada Allah sepanjang 2000 tahun sejarah itu. Tetapi Israel ada di dalam sejarah itu. Itu masa 2000 tahun. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dengan kedatangan Kristus, bangsa-bangsa lain mulai mendapatkan kemurahan Allah. Tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Ketika Kristus datang dan sepanjang 2000 tahun sejarah di mana Tuhan, sejarah keselamatan di mana Tuhan berurusan secara khusus dengan orang Israel, tapi orang Israel selalu menolak Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, dan bahkan ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus, mereka tolak dia, bahkan mereka bunuh dia. Dan ketika dia dibangkitkan, mereka tidak percaya. Ketika dia diberitakan, mereka menolak, mereka menganiaya orang-orang yang memberitakan Injil. Tetapi dengan ketidaktaatan mereka, kemurahan Allah itu datang kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada kita sekarang. Kita menerima kemurahan Tuhan. Sudah 2000 tahun juga berlalu dari kebangkitan Kristus, dari Injil itu diberitakan pertama kali mengenai Kristus yang bangkit dari antara orang mati, sampai sekarang ini. Ini adalah zamannya bangsa-bangsa. Seluruh bangsa Tuhan memanggil sampai jumlahnya penuh. Dan kemudian apa yang terjadi? Dengan demikian juga mereka sekarang tidak taat, sama seperti dulu kita, bangsa-bangsa durhaka non-Yahudi dulu 2000 tahun dari zaman Abraham sampai zaman Yesus tidak taat, dan sekarang Israel yang tidak taat. Tapi ketika kita tidak taat, kemudian kita mendapatkan kemurahan Tuhan. Demikian juga Israel ini. Mereka tidak taat sekarang, tetapi kemurahan Tuhan akan menang. Kemurahan Tuhan akan diberikan kepada mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sama saja, kemurahan Allah. Semuanya adalah tentang kemurahan Allah. Kemurahan Allah mengatasi pemberontakan manusia. So, kalau kita memberitakan Injil, apa yang kita pegang, apa yang kita percaya adalah tentang kemurahan Allah. Kita tahu orang-orang akan memberontak memang. Orang-orang kita beritakan Injil, mereka adalah pemberontak memang. Mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Tetapi apa yang menjadi harapan kita adalah bukan mereka adalah bahwa mereka orang baik, tapi bahwa ada kemurahan Allah yang akan mengatasi pemberontakan mereka. Itu yang menjadi harapan kita sebagai pemberita-pemberita Injil. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Ini ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan tidak kaget ketika orang Israel yang kepala batu tegar tengkuk menolak Mesiasnya. Tuhan tidak kaget. Dan Tuhan tidak kaget melihat sekarang begitu banyak orang yang menolak Kristus. Tidak kaget dia. Dialah yang telah mengurung semua orang ke dalam ketidaktaatan. Kenapa? Kenapa sejarahnya seperti tadi? Penuh dengan ketidaktaatan. Dari zaman Adam sampai Kristus dipenuhi dengan cerita ketidaktaatan, dipenuhi dengan cerita pemberontakan. Dari zaman Kristus sampai kita sekarang begitu banyak cerita tentang ketidaktaatan. Kenapa sejarahnya seperti itu? Dan itu adalah sejarahnya Tuhan. Itu ada dalam kedaulatannya Tuhan.
Seperti yang kita baca ini. Bahwa Allah yang telah mengurung semua orang di dalam ketaatan. Untuk apa? Apa tujuannya? Ada rancangan Tuhan di dalam pikirannya, yaitu apa? Supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Jadi kita lihat bahwa kemurahan Tuhan ini adalah tujuan. Bahwa Allah memang ingin memperlihatkan kemurahannya. Dan kemurahan Allah akan terlihat ketika ada ketidaktaatan dari manusia. Kemurahan Allah itu berarti dia berbelas kasihan melihat kondisi manusia. Dan apa yang menjadi kondisi yang buruk bagi manusia adalah ketidaktaatan mereka. Ketidaktaatan mereka yang membuat keadaan mereka menjadi sangat melarat, sangat celaka. Karena ketidaktaatan kepada Allah. Tapi justru disitulah Allah menunjukkan kemurahannya. Dan saudara, Allah ingin memperlihatkan kemurahannya. Dan inilah harapan kita di dalam pemberitaan Injil, bahwa Allah memang berkehendak untuk menunjukkan kemurahannya. Jadi ketika kita melihat orang-orang yang tidak taat, kita percaya, kita tetap berharap, kita tetap optimis, karena kita tahu bahwa memang Tuhan mau menunjukkan kemurahannya. Dan kemurahan Tuhan hanya bisa ditunjukkan ketika orang-orang tidak taat. Kalau orang-orang semuanya baik, tidak perlu kemurahan Tuhan, kan? Tapi Tuhan mau tunjukkan kemurahannya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kalau kita bingung, kalau kita bertanya, Tuhan kenapa kau buat rancangan seperti itu? Kenapa kau buat cerita sejarah keselamatan seperti itu? Penuh dengan ketidaktaatan supaya engkau bisa memperlihatkan kemurahanmu. Kenapa tidak langsung saja bikin yang bagus-bagus? Topang Adam supaya dia tidak berdosa dan supaya tidak ada semua hal-hal mengerikan yang terjadi. Kita tidak paham dengan itu. Kita hanya bisa mengatakan seperti ini, Rasul Paulus mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Kekayaan kemurahannya begitu dalam, begitu besar. Kekayaan hikmatnya itu tidak bisa kita pikir dengan pikiran kita. Tidak terselami, tidak terselidiki keputusan-keputusan Tuhan itu. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapa yang pernah menjadi penasehatnya? Ya jelas tidak ada. Siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Tidak ada, karena Tuhan, Dia adalah Allah yang kekal. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Dia tidak berhutang apa-apa kepada siapapun. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Pikiran kita, kalau kita bisa berpikir, itu adalah dari Tuhan. Kita tidak mendapatkan pikiran kita dengan sendirinya. Tuhan yang memberikan kepada kita pikiran. Kalau kita punya hikmat, Tuhan yang memberikan itu. Dan kalau Tuhan yang memberikan itu, tidak mungkin Dia punya hikmat lebih kecil daripada kita. Kan Dia yang berikan kepada kita, kan? Kalau Tuhan memberikan kekayaannya kepada kita, ya karena Dia kaya. Karena Dia lebih kaya, makanya Dia berikan kepada kita kekayaan. Semuanya adalah dari Dia. Oleh Dia. Bahwa kalau kita masih bisa hidup sekarang, kita masih bisa berpikir, itu semuanya karena Tuhan yang mengerjakan itu dalam kita. Jadi tidak usah pusing untuk menyelami pikiran Tuhan itu. Jangan menasehati Tuhan. Jangan bilang, Tuhan harusnya kau bikin begini. Karena Tuhan yang ciptakan semuanya. Semuanya berasal dari Dia. Kita tidak bisa lebih pintar daripada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan adalah hanya tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Hanya berikan pujian kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Takjub dengan hikmatnya yang tidak terduga itu. Takjub dengan kemurahannya yang begitu dalam. Yang begitu besar.
Kemurahan Allah adalah tema pujian bangsa-bangsa kepada Allah. Inilah yang menjadi tema nyanyian kita. Nyanyian pujian kepada Tuhan. Semuanya adalah tentang kemurahan Allah. Dan saudara, mission continues. Misi terus berlanjut. Apa aplikasinya? Dengan misi kita. Misi kita dalam memberitakan Injil, untuk meneruskan berita Injil ini kepada mereka yang belum mendengarnya. Rasul Paulus, mari kita lihat apa yang dia katakan tentang dirinya sebagai misionaris. Di Roma pasal 15 ayat 18, dia mengatakan, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh Kudus. Demikian dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Rasul Paulus memberitakan Injil Kristus dengan penuh gairah, dengan penuh semangat, sampai ke semua daerah di mana dia bisa beritakan. Dia pergi, dia keliling semuanya, dia beritakan sepenuhnya Injil Kristus. Tapi dia mengatakan apa? Semua itu adalah dikerjakan oleh Kristus. Itu bukan dirinya sendiri. Ini bukan kekuatannya sendiri. Misi adalah pekerjaan Kristus. Tapi bukan berarti manusia tidak terlibat. Apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Bahwa Kristus yang punya misi itu, memilih umatnya, Rasul Paulus dan kita. Dia memakai kita, menjadikan kita alatnya untuk membawa kabar baik ini, untuk memberitakan Injil ini. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang. Supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tapi supaya sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia. Dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Saudara, sekalipun semuanya adalah kemurahan Tuhan, semuanya adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dan bukan berarti kita tidak perlu memberitakan Injil. Bukan berarti bahwa kita mau beritakan Injil atau tidak, ya bagaimanapun juga Tuhan akan menyelamatkan orang-orang. Bukan begitu kita berpikir. Tuhan memakai alat-alatnya. Tuhan memakai apa yang Dia ciptakan. Tuhan memakai orang-orang biasa seperti kita untuk membawa kabar baik kepada setiap bangsa. Di waktu kita memberitakan Injil dan ada begitu banyak orang yang tidak percaya, ingat bahwa Tuhan punya umatnya yang Dia sudah pilih. Ada. Beritakan Injil saja. Ada di antara grup orang yang begitu banyak ini. Ada sisa. Di antara orang Israel, ada sisa Israel. Di antara bangsa-bangsa. Di antara teman-teman kita. Di antara keluarga kita. Di antara warga di kota Makassar. Di antara warga di seluruh Indonesia. Ada sisa yang adalah umat Tuhan. Dan mereka sedang menantikan Injil itu, berita Injil itu sampai kepada mereka. Jadi kalau kita sudah memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah mendengar itu dan mereka menolak, beritakan Injil lagi kepada orang lain. Masih banyak orang yang belum mendengarnya. Itu yang Rasul Paulus katakan, bahwa dia mau memberitakan Injil, melakukan di tempat di mana nama Kristus belum dikenal orang. Supaya mereka yang belum pernah mendengar tentang Kristus itu mereka bisa mendengarnya. Kita perlu mengutus orang-orang untuk pergi memberitakan Injil ini kepada mereka yang belum pernah mendengarnya. Ada prioritas di sini. Ada yang sudah kita beritakan yang sudah pernah mendengar Injil. Bukan berarti kita tidak punya harapan dengan mereka.
Tetapi ada prioritas yang Tuhan berikan. Bahwa kita perlu memberitakan Injil kepada orang-orang yang sama sekali belum pernah mendengar tentang Injil yang sesungguhnya itu. Mereka perlu mendengarnya. Dan kita diutus Tuhan untuk pergi ke sana. Misi adalah pekerjaan Allah melalui umatnya, melalui kita, untuk membawa kabar baik ini sampai ke ujung bumi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memilih kami berdasarkan anugerah-Mu semata-mata untuk menyelamatkan kami terlepas dari pemberontakan kami. Sekalipun kami adalah orang-orang yang keras kepala, tegar tengkuk, namun kemurahan-Mu berkuasa atas kami, berdaulat atas pemberontakan kami. Engkau telah memanggil kami dengan panggilan-Mu yang kudus, telah menarik kami untuk datang kepada Kristus, percaya kepadanya, sehingga kami beroleh keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu yang begitu besar pada kami. Terpujilah Engkau. Bahwa semuanya adalah pekerjaan Engkau. Keselamatan adalah milik Engkau. Tidak ada dari manusia. Tidak ada dari luar Engkau. Keselamatan semata-mata adalah milik-Mu. Dan karena itu kami percaya juga Tuhan, bahwa orang-orang di luar, orang-orang yang belum mengenal Engkau, orang-orang berdosa yang masih memberontak kepadamu, dan kami percaya bahwa mereka pun dapat diselamatkan. Karena Engkau sanggup untuk menyelamatkan mereka. Tuhan, Roh Kudus, kiranya Engkau yang menaruh misi itu dalam hati kami masing-masing. Gairah untuk memberitakan Injil kabar baik ini kepada semua mereka yang belum pernah mendengarnya. Gerakan jemaat, gerakan gereja-Mu Tuhan. Biar gereja-Mu bangkit. Sehati sepikir. Bergandengan tangan. Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Lepaskan kami dari semua tipu daya yang dunia ini. Dari semua persoalan-persoalan yang tidak pantas untuk kami urusi. Kepentingan diri sendiri, kenikmatan hidup. Tuhan, lepaskan kami dari semua itu. Dan biar kami fokus, kami berjuang untuk satu hal bersama-sama. Yaitu untuk iman yang timbul dari berita Injil ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita semuanya. Supaya berita Injil ini bisa sampai ke ujung bumi. Jadi segala sumber daya yang kita miliki, yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita pakai itu untuk membuat misi ini terus berlanjut. Supaya mereka yang belum pernah mendengar tentang Dia bisa mendengar. Dan dengan mereka mendengar, mereka bisa percaya, dan mereka bisa berseru kepada nama Tuhan, dan mereka bisa diselamatkan. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami semua. Untuk pekerjaan yang Kau buat kami berhasil, sehingga kami memiliki apa yang kami miliki sekarang ini. Untuk orang tua kami yang Kau berkati, sehingga kami pun boleh mendapatkan berkat itu. Tuhan, kami mau memberi persembahan ini kepadamu dengan ucapan syukur. Karena Engkau sudah begitu baik, begitu bermurah hati kepada kami. Dan kami berharap persembahan kami ini bisa membuat berita Injil ini sampai kepada mereka yang belum pernah mendengar tentang Engkau, Tuhan. Berkati
persembahan ini dan berkati setiap orang yang memberi persembahan, biar kami bisa Engkau pakai menjadi saluran berkat Engkau, saluran keselamatan bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kuasa darahmu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasih-Mu mengatur hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kuasa